Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Welcome in online audience learning, and today I'm going to discuss about degree of comparison, atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah tingkat perbandingan. Nah, degree of comparison ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada positive degree, and the second one is comparative degree, and the last one is superlative degree. Nah, we are going to discuss from number 1, positive degree. Positive degree ini mempunyai makna sama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, perlu kita ketahui bahwa yang kita bahas dalam degree of comparison tersebut adalah tentang kata sifat atau adjective. Itu artinya ketika kita membahas tentang degree of comparison, maka kita juga harus punya pengetahuan berhubungan dengan kata sifat. Contoh misalnya besar, big, kemudian cold, beautiful, expensive, far, dan lain-lain. Nah, yang pertama, kita masuk ke yang pertama ya, yaitu positive degree atau punya makna sama. Jadi, dua benda yang kita bandingkan itu memiliki kesamaan atau bahkan serupa persis, tidak ada perbedaan. Oke, bagaimana caranya? Cara mengungkapkan perbandingan dua benda yang sama yaitu menggunakan S dengan S, kemudian di tengah diikuti oleh adjective. Atau juga bisa menggunakan opsi yang kedua yaitu the same diikuti noun kemudian diikuti S. Kalau S plus S itu ada adjective, tapi kalau the same dengan S di tengahnya harus noun. Okay, we are going to the next example. Kita akan belajar contohnya. Di sini, contoh yang pertama adalah turtle is as slow as worm. Turtle ini adalah noun one atau kata benda satu. Kemudian diikuti oleh is karena turtle-nya adalah single. Diikuti oleh s, kemudian ini adjective, diikuti oleh s lagi, di sini adalah noun two. Kalau kita artikan, kura-kura sama lambatnya seperti cacing. Saya ulang, kura-kura sama lambatnya seperti cacing. Kemudian contoh yang kedua, train is as big as bus. Kereta sama besarnya dengan bus. Yang punya makna sama itu adalah gabungan S dengan S. Jadi dari sini kita artikan bahwa train dan bus itu adalah sama-sama besar. Tidak ada yang lebih kecil ataupun tidak ada yang lebih besar. Mereka punya ukuran yang sama. Yang the last, okay, train has the same weight as bus. Kereta memiliki berat yang sama seperti bus. Jadi weight di sini bukan lagi berfungsi sebagai adjective melainkan noun. Adjektifnya itu kan heavy ya. Tetapi kalau nounnya itu adalah weight. Oke, sekarang coba terjemahkan kalimat berikut. Buku sama besarnya dengan majalah. Oke, apakah kalian sudah menerjemahkannya? Bagus. Nah, bagaimana translate-nya yang benar? Book is as big as magazine. Seperti itu. Baik, we will continue to the next degree of comparison. It's about comparative degree. Nah, ini sudah masuk pada membandingkan dua hal yang berbeda. Berbeda apanya? Berbeda ukurannya, berbeda bentuknya, atau berbeda harganya. Banyak sekali. Nah, sekarang kita pindah ke dua benda ini. Dua benda ini ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Nah, bagaimana caranya membandingkan benda yang lebih besar atau lebih kecil, lebih tipis atau lebih mahal atau lebih tinggi? Caranya adalah perhatikan ke pattern berikut. Adjektifnya itu kita ikuti dengan er, kemudian diikuti oleh than. Kemudian cara yang kedua adalah more diikuti adjective, diikuti than. The question is, kapan harus menggunakan er, kapan juga harus menggunakan more.
Menggunakan IR apabila hanya terdiri satu suku kata pada adjektifnya. Tapi menggunakan more apabila lebih dari satu suku kata. Jadi kalau lebih dari satu suku kata. Apa sih contohnya yang satu suku kata? Contohnya adalah seperti fat, big, cold, thin. Itu adalah contoh yang terdiri satu suku kata. Yang dua suku kata atau lebih, misalnya beautiful, itu kan ada 3. Diligent, 3. Kemudian hardworking, itu juga ada 3. Nah, apabila lebih dari satu suku, maka kita harus menggunakan more. Look at this. Elephant is bigger than lion. Jadi kata sifatnya cukup kita tambahkan IR. Gajah lebih besar daripada lion atau singa. Jadi than di sini kita artikan daripada. Kemudian penggunaan IR kita artikan lebih. Jadi kalau bigger lebih besar. Kalau lebih kecil berarti smaller. Kalau lebih dingin colder. Kalau lebih panas hotter. Kalau lebih strong stronger. Jadi cukup tambahkan IR pada kata sifatnya diikuti oleh than. Next, Mita is more diligent than Adi. Karena diligent itu terdiri dari 3 syllables atau 3 suku kata, maka di depannya kita ikutkan more. Mita lebih rajin daripada Adi. So, if you find a sentence, jika kalian menemukan kalimat yang ada than-nya, maka itu pasti ada IR atau more. Dan itu pasti masuk dari comparative degree. Okay, good. Next is the last degree of comparison is superlative degree atau sesuatu yang sifatnya paling. Misal gajah itu adalah hewan paling besar, jerapah hewan paling tinggi, kereta api adalah kendaraan paling panjang. Jadi sesuatu yang paling itu bisa menggunakan cara yang terakhir ini. How the way? Gimana caranya? The diikuti adjektif ditambah IST kalau terdiri dari satu suku kata. Jadi IST itu mengikuti yang satu suku. Nah, sementara most kita pakai apabila lebih dari satu suku kata. Oke, diikuti oleh preposisi berikut. Ada in, ada on, ada among, dan ada of. Apakah dipakai semua? Tidak. Pilih salah satu sesuai dengan konteks kalimatnya. Look at the example. Lihat ke contoh berikut. I am the tallest student in the class. Saya adalah siswa paling tinggi di kelas. Jadi tallnya diikuti IST, harus ada the-nya, kemudian diikuti oleh in. The tallest-nya ini, penggunaan the sama IST inilah yang bermakna paling. Jadi kalau kalian cari kata paling di kamus, you will not find it. Kamu tidak akan pernah menemukannya. Karena penggunaan paling itu menggunakan the dengan IST pada kata sifat. Jadi kalau big menjadi biggest, hot menjadi hottest, strong menjadi strongest. Kemudian contoh yang kedua adalah Siska is the most diligent student of all. Siska adalah siswa paling rajin di antara semuanya. Nah, karena diligent itu terdiri dari 3 suku kata, maka ini diikuti oleh the most. Jadi kita tidak boleh bilang Siska is the diligentest student of all. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena lebih dari 3 suku kata. While ada beberapa kata yang mengalami pengecualian. Contoh, good itu artinya apa? Bagus. Nah, ketika kita mau bilang sesuatu lebih bagus, teorinya tadi kan menggunakan IR, tapi kita tidak boleh bilang gooder. Yaitu kalau lebih bagus atau lebih baik menggunakan kata better. Paling baik kita tidak boleh bilang goodest, yaitu best. Sama dengan bad, worse, ini worse. Far, further, and furthest.
Jadi ini digunakan pada positive degree, bagian ini digunakan untuk comparative degree, yang terakhir digunakan untuk superlative degree. Okay, that's all. Thank you.